atau setidaknya polemiknya itu di ranah hujah by hujah gitu. Bukan dengan cara seperti ini. Ya, tetapi saya juga tidak menyalahkan, saya hanya berbicara saya tidak sepakat dengan hal seperti ini. Lagi pula tidak penting juga saya sepakat atau tidak, tapi saya yang mengamati polemik nasab ini sejak awal. Saya melihat ini isu sebetulnya tidak terlalu mahal. Ini isu argumennya lemah, argumennya rapuh, masih jauh di bawah gugatan-gugatan Salafi Wahabi kepada Amalia Aswaja, sehingga mungkin sampai sekarang masih bertahan entah karena apa, tetapi penghujahannya juga masih lebih keren mereka daripada ini. Sedikit ya untuk menanggapi pernyataan dari Gozaini ya. Gozaini memang tidak sependapat untuk mereda atau mengkanter Kiai Imad CS dengan pengusiran atau menggeruduk istilahnya acara-acara mereka dengan alasan karena hujah dari para pembatal nasab habaib ini kurang tidak keren ya atau tidak kuat bahkan dibanding dengan hujahnya orang-orang Wahabi jauh lebih berbahaya hujah dari orang Wahabi yang mungkin bisa mempengaruhi umat Islam. Tapi hujah lemah yang kurang mendasar ini yang dari Kiai Imad CS ini tidak sama sekali tidak mengkhawatirkan untuk umat itu terbawa arus dari mereka. Bahkan Gozaini mengatakan ibarat sebuah sungai ini hanyalah arus kecil ya. Yang arus besar saja itu tidak mampu untuk membawa umat Islam yang lebih besar dari arusnya Kiai Imad, apalagi cuma arusnya Kiai Imad. Jadi tidak perlulah atau kurang sependapat dengan pergerakan dari kita ya, karena saya termasuk orang yang sependapat dengan yang bergerak ya untuk mencegah Kiai Imad dan kawan-kawan masuk ke daerah-daerah kita. Ya dalam beberapa hal atau dalam sudut pandang lain saya juga sependapat dengan Gozaini. Memang hujah Kiai Imad CS ini untuk meruntuhkan nasab habaib, untuk membuat orang terpengaruh, percaya itu sangat minim, sangat kecil sekali kecuali memang orang-orang yang sangat awam ya. Orang yang sangat awam dan juga orang-orang yang kena provokasi atau kena narasi dari mereka. Secara keseluruhan umat Islam tidak awam-awam banget ya. 80% umat Islam ya tidak bisa lah untuk dipengaruhi seperti itu. Dan juga menurut saya memang betul juga Gozaini tesis Kiai Imad itu ibarat orang jualan itu jualan gula ya, mengatakan gula itu rasanya pahit ya. Jadi selalu promosi ini gula yang sangat pahit, ini gula yang nomor 1. Itu kan mengatakan gula pahit itu kan kalau bukan orang bodoh betul, kalau memang orang yang tidak bisa merasakan rasanya gula ya percaya mungkin ya. Tapi sedikit sekali orang yang mau percaya kalau gula itu pahit. Jadi mungkin seperti ini yang dimaksud oleh Gozaini. Ya tidak usahlah dihalang-halangi, biarlah mereka toh gak akan ada yang terpengaruh. Dalam sisi ini, dalam sudut pandang ini saya sepakat dengan Gozaini. Tapi dalam hal yang lain ya, Gozaini mereka itu bukan hanya berjualan macam ini yang tidak akan laku di umat, tapi mereka itu
memprovokasi, menghina, menfitnah para habaib, guru-guru kita, bahkan ulama-ulama kita yang ada di di belakang ataupun yang pro dengan bahwa nasab habaib itu tersambung, bahkan yang bersuara itu mereka menfitnah, mereka mencaci maki luar biasa dengan embel-embel budak Yaman, budak Yahudi, padahal mereka beliau-beliau guru-guru kita. Nah, itu yang kita jaga, kita bela agar mereka tidak merajalela. Dan mungkin ya Gus Zaini ya, mungkin membela guru itu sah-sah saja. Dari kedzaliman dari orang-orang yang munafik, mungkin bahkan ada salah satu keterangan itu sangat dianjurkan untuk membela orang-orang alim, para ulama dari orang-orang yang munafik. Ya dengan tentunya dengan cara-cara yang tepat. Dan yang dilaksanakan oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita di lapangan selama ini dengan cara yang tepat sih. Melalui prosedur, tidak asal gerudak-geruduk. Walaupun ada pesimis, menurut Gus Zaini pesimis untuk diproses. Masalah diproses lanjut atau tidaknya, ini kan masalah perjuangan. Paling tidak meminimalisir pergerakan mereka pun itu sudah luar biasa. Tapi walaupun begitu kita tetap berharap kepada pihak-pihak keamanan untuk memproses. Andaikan pun tidak, kan masih ada manfaat yang lain yang kita dapatkan dari pergerakan tersebut. Ini mungkin sedikit mohon maaf ya kepada Lora Zaini atau Gus Zaini, ya, termasuk senior kita di barisan yang percaya nasab habaib, tapi dalam hal ini mungkin sedikit beda pandangan. Mungkin itu, sekian, terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya Gus Zaini ya. Pangaporah Praserajeni. Langkok.